Besok pengumuman, gimana ya hasilnya? Aku kok nggak ada di sini? Jadi kenapa kamu nggak keterima ya? Iya nih nggak keterima, kamu gimana dong? Pakai tanya lagi, ya jelas keterima dong. Aku duluan ya. Selamat datang masa depan yang cerah. Kasihan kan Kayla, dia kan nggak masuk seleksi. Beda dengan aku, sudah pasti bisa masuk. Kay, pacarmu kok sangat murung, nggak kayak biasanya. Kamu kenapa? Lihat ini, aku nggak keterima padahal aku udah belajar bener-bener, malah Novi yang keterima. Ini sih Kay, aku pernah dengar ada jalur orang dalam. Hah? Orang dalam? Iya, yang kayak cerita ini nih. Kan akhirnya ketahuan juga, ternyata benar ada yang bayar supaya lolos. Nah, Masa Kay, kamu tahu dari mana? ini dari YouTube, bahkan disebut nama kampusnya, terus ada Novi termasuk yang diselidiki. Sementara itu terkait nasib mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi melalui jalur suap, lembaga anti rasuah menyerahkan proses selanjutnya ke masing-masing institusi terkait. Administrasi akademik menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini kan urusannya urusan administrasi. Jadi rekrutmen mahasiswa baru sampai kelulusan itu adalah administrasi akademik. Kalau ada cacat yuridis di dalamnya, nah tentu kemudian di masing-masing perguruan tinggi itu ada aturan masing-masing ya. Nah, soalnya misalnya contoh kita rekrut SDM, naikkan pangkat SDM. Kalau ada cacat yuridis yang ditemukan yaitu salah satunya korup, tentu kemudian ada konsekuensi administrasinya. Nah, nanti bagaimana konsekuensinya tentu diatur di masing-masing perguruan tinggi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi ini yang ingin masuk jalur khusus. Benar? Iya Pak, benar, pastikan semuanya lancar ya. Semua bisa diatur. Yang penting bisa saling percaya. Jangan bilang ke siapa-siapa, ini rahasia kita berdua. Jangan ada dusta di antara kita. Baik Pak, saya percaya sama Bapak. Saya harap Bapak bisa menjaga ini dengan baik ya Pak. Kalau begitu saya izin keluar dulu ya Pak. Pantas saja kamu sudah curiga dari kemarin. Aku udah tenang, aku bakal coba lagi tahun depan. Tapi kali ini dengan cara yang jujur. Kamu hebat sih Kay, bisa berpikir jernih. Kalau aku sih belum tentu. Karena nilai itu juga bukan dari garis kertas, tapi juga dari di dalam hati. Kursi di kampus bukan untuk dijual. Jangan tukar masa depan dengan uang. Suap bukan solusi, tapi awal dari kerusakan. Mari lawan kecurangan. Jujur itu berharga. Tiap salam dengan suap adalah awal dari masa depan yang tercemar. Pendidikan seharusnya jujur, bukan dibeli. Lawan suap, jaga integritas bangsa. Di Indonesia, praktik suap diatur dan dilarang tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya pada pasal 5 hingga pasal 12. Dalam pasal 5 sendiri pada ayat 1 menyebutkan setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Hal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Dalam artian, siapapun yang memberi atau menyajikan sesuatu, biasanya berupa uang, hadiah, atau keuntungan lain, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, maka orang yang memberi atau menjanjikan itu dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun. Bahkan pada pasal 12 memperberat ancaman pidana bagi penyelenggara negara yang menerima suap dengan hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.